Kita? Organ pernapasan. Oh, organ pernapasan. Ya, kita mau ngapain nih hari ini? Siapa yang tahu? Kita sudah pernah belajar belum tentang organ pernapasan? Sudah. Sudah. Itu di tema berapa, anak-anak? Di tema berapa? Tema berapa, yuk? Tema 3, Mem. Tema 3? Tema 3. Oh, tema 3. Kita sudah belajar tema 3 belum sih? Belum. Jadi organ pernapasan tema 2. Kita sudah pernah mempelajarinya ya anak-anak ya. Nah, kali ini kita mau mereview atau mengingat kembali tentang organ pernapasan yang sudah pernah kita pelajari di tema 2. Mengapa kita mau review kembali? Karena kita mau melaksanakan apa sebentar lagi? Ulangan. Iya, ulangan tengah semester atau PTS, penilaian tengah semester. Karena itu, hari ini kita mau mengingat kembali supaya nanti ketika ulangan anak-anak tidak lupa tentang materi yang sudah pernah diajarkan, yang sudah kita pelajari bersama. Karena apa? Karena Bapak Ibu guru lihat materinya agak sulit ya anak-anak ya untuk organ pernapasan ya. Iya, makanya hari ini kita akan mengingat kembali dan juga apa? Nanti waktu yang tepat untuk kita tanya jawab berdiskusi bersama mana sih yang menurut kalian itu sulit. Begitu ya? Oke? Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu supaya seluruh kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Ayo, siapa yang sudah berani memimpin doa ini? Yuk, biasanya kalau Bu Valen lihat, kalau Miss Vita Zoom, selalu nggak ada yang berani di awal. Halo, sekarang siapa yang berani? Pertama kali memimpin doa, yuk. Oke, siapa ini? Wow, Venesia, mantap, luar biasa. Nanti teman-teman yang lain juga jangan mau kalah ya. Venesia sudah memulai untuk pagi ini. Nanti yang untuk penutup siap-siap. Siapa yang mau memimpin doa silahkan. Oke? Baiklah. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak pintar kelas 5. Sekarang semuanya silakan ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama. Silakan posisi sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Venesia. Silakan Venesia. Tuhan, kami bersyukur hari ini atas kebaikan-Mu untuk kami hari ini. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar sistem pernapasan tubuh. Berkati kami agar bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Venesia. Wow, luar biasa. Kita kasih jempol untuk Venesia, anak-anak. Mana jempolnya? Yeay. Terima kasih. Baiklah anak-anak. Hari ini seperti yang Ibu Valen sampaikan di awal tadi, anak-anak silahkan berproses bersama, nanti bersama Bu Agnes, bersama Bu Valen, dan juga Bapak Ibu Guru kelas 5. Kita akan belajar mereview kembali, mengingat kembali materi tentang organ pernafasan, baik itu organ pernafasan pada hewan, pada manusia, dan juga gangguan-gangguan pernapasan yang terjadi. Oke, jadi nanti kalau ada yang merasa belum jelas, ada yang merasa masih bingung, ini waktunya untuk kalian bertanya. Oke, siap? Iya, baiklah. Kita panggil Mem Agnes yang hari ini akan mendampingi kita belajar, mereview kembali materi kita pada hari ini. Silakan Mem Agnes. Terima kasih Bu Valen, Mem Valen atas waktunya. Baik anak-anak hebat kelas 5 semuanya dari 5A, B, C, D semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. How are you today?
I am Fine. fine. I am great. Oke. Terima kasih anak-anak untuk semangat pagi hari ini sudah gabung bersama di kesempatan pagi ini. Ada kurang lebih 44 ya, 44 teman Bapak Ibu guru hari ini bergabung dalam kegiatan Zoom meeting. Diacungi jempol untuk bagi kalian yang sudah hadir tepat waktu, yang mungkin biasanya bangunnya agak siang karena ada agenda Zoom harus bangun lebih pagi, ya. Ada yang demikian? Ada, Biasanya bangun karena ada Zoom lalu bangun pagi-pagi ya, lebih pagi ya. Semangatnya berarti luar biasa untuk belajar hari ini. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita akan khusus mereview ya, mereview. Apa adek tuh? Mas tuh siapa? Kita akan mereview tentang materi belajar kita di tema 2 ya, di tema 2 yang sudah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu. Nah, menjelang nanti PTS yang akan terlaksana di minggu depan, PTS akan dilihat, jadi akan dilihat kembali kemampuan belajar atau pengetahuan belajar kalian maupun keterampilan belajar kalian dalam tema 1 dan tema 2 ya. Tema 1 berbicara tentang apa? Tema 1 organ apa ya? Tema 1 ya. Yang sudah organ tubuh. Organ tubuh secara khusus apa ya? Di tema 1 yang sudah kita uji di penilaian harian kemarin. Pernapasan. No. Tema 1 organ apa? Organ tubuh. Organ gerak pada manusia dan manusia. Wow. tema 1 sudah diuji kemarin. Udah terima hasilnya belum? Belum. Ya. Ada yang sudah baik nilainya? Ada dong. Ada belum baik berarti harus belajar lebih giat lagi, dan ini kesempatan yang baik untuk nanti saling bertanya ya, diskusi dengan Bapak Ibu guru. Lalu yang tema kedua nanti kita akan belajar tentang organ pernapasan hewan dan manusia. Jadi ada 2 pokok bahasan nanti ya ketika penilaian tengah semester, organ gerak dan organ pernapasan pada hewan maupun manusia ya. Nah, karena Mem lihat, Bapak Ibu guru lihat di organ pernapasan hewan perlu kita berdiskusi secara langsung, maka di kesempatan pagi ini memang kita mengadakan kegiatan Zoom meeting ya. Kita akan review apa yang sudah dipelajari. Siapa yang sudah mempelajari tentang organ gerak hewan, organ gerak manusia, dan cara katanya, siapa yang sudah mempelajari? Ayo, jangan-jangan sudah dipelajari di beberapa hari yang lalu, belum sempat membuka sama sekali, belum sempat mempelajari sama sekali. Sudah ya, Mem lihat anak kelas 5 rajin-rajin mengerjakan tugas, mengerjakan soal latihan, membaca materi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Mem akan share screen. Beberapa aturan belajar kita hari ini. Yang pertama nanti akan membagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama ini, aturan yang harus diikuti adalah anak-anak diperkenankan atau tidak usah mengaktifkan mikrofon penjelasan awal Mem ya. Jadi semuanya harap menonaktifkan mikrofon ketika Mem menjelaskan, tetapi kalian terlibat aktif untuk menjawab pertanyaan dari menggunakan fitur chat ya. Semoga chatnya di enable ya, Miss Vita ya, bisa ya? Bisa Bu Agnes. Bisa ya, enable ya, oke. Untuk sesi yang pertama, ketika mereview, anak-anak boleh menjawab pertanyaan tapi menggunakan fitur chat. Jadi tidak ada yang bersuara, ya, tidak ada bersuara, tetapi menjawab pertanyaan menggunakan fitur. Baju aku baik kan? Fitur chat, ya, fitur chat.
Lalu nanti di sesi kedua baru kita akan saling tanya jawab, diskusi. Kalian mengaktifkan mikrofonnya ya, tidak menggunakan fitur chat lagi. Itu untuk dua aturan belajar kita. Jadi untuk yang sesi lalu mungkin di penjelasan ada yang perlu dijawab, kalian menjawab lewat fitur chat. Yang kedua, sesi tanya jawab, nanti baru mengaktifkan atau menjawabnya menggunakan mikrofon. Jelas untuk aturan hari ini, aturan Zoom kita hari ini? Jelas. Ya, oke. Lalu supaya tidak memenuhi kolom chat dengan hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar hari ini atau materi belajar hari ini, maka kalian anak-anak semua harus bijak dalam menggunakan fitur chat ya. Tidak perlu menuliskan yang tidak penting. Woi diam, woi berisik, woi nah itu nggak penting ya, nggak penting. Tetapi semuanya masing-masing harus tahu diri, sadar diri kapan harus diam, kapan harus menjawab lewat chat, dan kapan harus mengaktifkan mikrofon ya. Anak-anak kelas 5 semuanya hebat, bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri ketika menggunakan fitur yang ada di media Zoom ini. Oke, Mem akan share screen dulu. Apakah sudah tampak di layar? Apa yang ada di layar? Sudah. Sudah. Oke, ini ada tulisan apa ya yang tampil di tempat kalian? Apa? Terbaca nggak tulisannya? Terbaca nggak? Terbaca. Pakai HP yang pakai Saya mau tamasya. di Zoom ya, boleh di Zoom. Melihat keramaian yang ada, ikan bernapas dengan Oke, sebentar ya. Besarkan supaya bisa terbaca. kereta tak berkuda. Ini lagu apa ya? Lagu apa ya? Ini lirik lagu ini ya, lirik lagu. Lagu becak. Iya, lagu becak. Ada yang tidak bisa menyanyi lagu becak? Tidak. Tidak. Lagu becak sudah dikenalkan, sebenarnya bertamasya ya judulnya itu sudah dikenalkan semenjak kita di jenjang TK ya. Nah, anak-anak sekali-sekali kita harus mengingat kembali lagu anak-anak ya, jangan sampai anak-anak tapi lagunya kok sekarang TikTok terus ya, lagunya TikTok atau malah lagu-lagu dewasa. Sesekali kita menyanyikan lagu anak-anak. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali lagu bertamasya, tetapi liriknya kita ganti dengan yang berhubungan dengan alat pernapasan hewan dan ya. Mem kurangnya aja supaya bisa lebih tampil lebih besar. Mohon maaf ini tadi Mem belum sempat. Oke. Siapa yang pandai menyanyi ya kelas 5 ini, ada nggak Mem yang punya bakat menyanyi? Mem Valen, Miss Pita, Pak Jimmy bisa membantu nanti menyanyi. Banyak yang pintar nyanyi, Mem Agnes. Siapa Mem? Kira-kira Mem rekomendasikan satu anak bisa menemani saya menyanyi yang suaranya. Mohon maaf suara saya terbatas, nggak bisa nyanyi. Ada nggak Mem? Siapa? Boleh cowok, boleh cewek Mem? Ayo, kemarin siapa yang sudah mengirimkan video lagu Budha Lahat? Suaranya sudah bagus-bagus nih. Iya. Ada Mem? Atau ada yang berani menawarkan diri? Ayo, siapa yang mau menemani Mem Agnes bernyanyi? Silakan. Ayo. Ada? Ada yang mau menawarkan diri, menunjukkan suara emasnya? Kalau Mem ini suaranya suara apa ini? Suara tembaga ini. Bukan suara emas ya. Oke. Kita akan mengawali belajar kita dengan menyanyi lagu bertamasya. Ya, ini kita ubah
Kita nyanyi yang versi becaknya dulu deh, versi lagu pertama Asya. Ayo. Musiknya belum ya, sebentar. Oh, ada musiknya belum, Memser. Oke. Memser dulu untuk musiknya ya. Supaya bisa menganukan suara. Oke, komputer audio. Ada Pak Jimmy hadir nggak, Mem? Pak Jimmy tadi. Ada, Bu. Ada ya Pak Jimmy ya? Ya, ada. Pak Jimmy boleh dong bantu nyanyi ya. Kita nyanyi yang lirik becak dulu ya. Nyanyi lirik becak dulu yang ini. Apakah terdengar suaranya, Mem? Mem Valen? Musiknya, ya sudah. Kita ulangi ya, kita ulangi. Anak-anak boleh diaktifkan mikrofonnya ya. Hidupkan mikrofonnya ya. Oke. Saya panggilkan becak, kereta berkuda. Becak, bawa saya. Dengan asik ke kanan dan ke kiri, lihat becakku lari bagai kereta berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Ketinggian kayaknya. Tinggi ya, oke. Sekali lagi deh, kayaknya baru dua anak, tiga anak yang memang dia tadi mengaktifkan mikrofon. Kita play lagi ya, sekali lagi ya. Kita play sekali lagi, pakai lirik becak ya. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that form a brighter connection. Saya ngantuk. Ayo, yang lain ikut nyanyi ya, biar nggak ngantuk. Tadi KPM saya ngantuk sendiri. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, bawa saya. Duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak lari berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Mengingat lirik ya, mengingat lirik dan nadanya. Jangan-jangan ada yang sudah lupa. Kayak mana ya lagu becak ya? Memang ada liriknya seperti apa. Nah, sekarang kita ganti liriknya dengan materi IPA ya, tentang organ pernapasan. Ini memang coba ubah ya. Ini kita akan share lagi untuk screen tadi, lagunya kita ubah dengan yang berhubungan dengan organ pernapasan ya. Bisa foto dong nanti. Ya kan itu. Sudah Lagu ini. Ya. Saya mau belajar organ ya, bagus, sudah ada yang mencoba-coba ya.
Siap ya. Mohon bantuan dong Miss Vita, Mem Valen, Pak Jimmy ini ahli-ahli menyanyi nih. Kalau saya menyanyi nanti kameranya, kamera mikrofonnya yang pecah. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Iya, kita nyanyi sama-sama, Mem Agnes. Lagu pertama aja dengan lirik yang ini ya. Liriknya kita ganti lirik yang ini. Oke, siap ya. Semuanya diaktifkan mikrofonnya. 3, 2, 1. Saya Mau belajar organ pernapasan, ikan bernapas dengan yang namanya insang, serangga trakea, mamalia paru-paru, aves amfibi juga paru-paru, ada manusia dimulai dari hidung, lalu ke trakea, bronkus kanan dan kiri, lalu ke bronkiolus dan juga alveolus. CO2 mereka saling tukar. Bisa nggak Mem atau Miss pilihkan satu anak untuk mewakili menyanyikan lagu ini? Bisa nggak? Atau siapa yang berani boleh menawarkan diri yuk? Ya, yuk siapa yang berani? Anak hebat harus berani. Ada Siapa yang hobinya menyanyikan nyanyi lagu boleh ini? bantu Mem Agnes yuk. Siapa? Ya, ayo. Siapa berani? Mencoba yuk. Saya Mem gitu, Ibu yuk. Ada? Ayo. Ayo. Kemarin ada Tara, suaranya juga bagus loh. Siapa lagi kemarin? Suaranya bagus. Yuk. Ada Tara hadir, Tara? Ada Mem. Tara yuk, masuk ya. Halo Tara. Berani nggak apa-apa, nanti dikawani yuk. Dikawani. Tara, yuk. Hidupkan mikrofonnya, nak. Tara. Ya. Atau yang lain juga boleh, ada yang mau menawarkan diri Ya, yuk, boleh yuk. mau dengan siapa kawannya yuk, boleh. Atau berdua yuk, berdua kita yuk, boleh. Ayo, ada? Ayo, berdua. Kesia gimana? Mem mau ngajak ini, boleh. Ada? Ayo. Akila mau mencoba? Akila. Oh, enggak. Arkaan. Arkaan sama siapa? Boleh dengan dua teman, boleh yuk. Siapa ngajak siapa? Angga. Enggak, Arkaan, Angga sama siapa lagi? Berdua. Aulio. Oh, Ailio. Yo, Bertiga yuk, trio ini trio ya. Arkaan, Angga dan Rio ya. Siap. Yang lain boleh di ini dulu ya. Yang lain boleh mendengarkan suara temanmu ya. Boleh di mute sebentar ya, gantian ya, mendengarkan supaya lebih jelas lagunya ya. Siap ya trio kuek-kuek ini. Ailio, ada Arkaan dan satu lagi Angga ya. Oke. Namanya. Siap. Saya mau belajar segitu ya. Saya mau belajar. Siap. Belajar. Oke, siap ya, Ti? 2, 3. Satu. Saya mau belajar organ Pernapasan ikan napas dengan Yang namanya insang. serangga trakea, mamalia paru-paru, aves amfibi juga paru-paru. Pada manusia dimulai dari hidung kanan kiri, lalu ke bronkiolus dan juga alveolus. Dua saling tukar. Yeay, mantap. Trio Suaranya diajari oleh bagus. Ibu guru sudah berani dan luar biasa. Terima kasih Ailio, Angga dan Arkaan. Good job. Yang cewek yuk Mem minta satu. Kalau yang cewek siapa ya? Ya, boleh.
dong. Boleh sama-sama kayak mereka tadi yuk. Oh, boleh duet, berdua, Boleh trio. Nah, atau mau solo sendiri juga boleh sekali. Boleh sekali. Yuk. Ada. Cewek. Halo, yang mana ya? Siapa mau coba? Ayo. Enggak mau. Venesia. Venesia. Nggak mau, suaranya bagus Venesia. Ayo. Oh, tadi sudah mimpin doa. Yang lain yuk. Ya, yang lain ada? Mau yang mencoba? Talita. Ada? Yuk. Nah, Ya, ceweknya pasti ada dong. Cewek 5C, 5A, B, C ya. Tidak ada. Mau Akila. ABC. Ayo, boleh ngajak temannya yuk. Yuk, berdua yuk gitu boleh. Atau bertiga boleh, sendiri juga. Ervina mau Ervina? Ervina sudah gini-gini kayaknya mau nyanyi. Oh, enggak. Lea. Ayo dong yang cewek yuk. Yuk. Yang cewek yuk. Fiona Akila. mau coba Fiona? Ayo. Oh, malu-malu ya kayaknya ya. Ayo yang cewek yuk. Akila yuk sama temennya siapa yuk? Akila. Sama kawannya. Pilih kawannya boleh, Kila. Sama Lea. Sama siapa? Kila sama siapa, Nak? Boleh aja? Iya. Sama siapa? Sama Lea, Mim. Oh, Ya, sama sama Lea. out nih Mau dua tambah nih. lagi? Mau tambah lagi Berdua nggak? mau lagi ajak nggak? teman lagi. Siapa lagi? Oh, berdua aja. Berdua, oke. Silakan. Siap ya. Kila dan Lea. Yang lain dengarkan Suaranya. pas temannya ya. Saya mau belajar, segitu ya. Saya mau belajar. Siap? 1, 2, 3. Saya mau belajar ikan ikan bernapas dengan yang namanya insan serangga trakea mamalia paru-paru amfibi juga paru-paru pada manusia dimulai dari hidung selalu ke trakea bronkus dan diri lalu ke bronkiolus dan juga alveolus. Kedua mereka saling Oke, terima kasih. Lea dan Akila tidak kalah merdu dengan suara yang trio cowok-cowok tadi ya, Mem ya. Iya, Luar betul, biasa. Mem. Terima kasih anak-anak. Nah, bagi yang masih penasaran, nanti di akhir belajar kita nyanyi lagi ya. Nah, sekarang kita cukupkan. Mem harap sekarang mikrofon semuanya dalam keadaan non-aktif ya. Atau Miss Pita boleh dibantu untuk di ini ya, Mem, disable untuk unmute sendiri ya, Miss Pita ya. Baik, Bu Agnes. Kita tadi Mem sampaikan untuk aturan yang pertama ini boleh menjawab pertanyaan ya, jangan diem ya, kita harus aktif. Anak-anak kalau kamu cuma mendengarkan ya, kalau kalian cuma mendengarkan nanti kurang paham dengan apa yang dijelaskan, tetapi cobalah untuk aktif menjawab menggunakan fitur chat dari apa yang Mem tanya ya. Nah, kita akan review nih materinya. Silakan nanti gunakan fitur chat kalian ya. Nah, kita mulai dari tentang bernapas itu sendiri ya, tentang bernapas itu sendiri. Ya, jangan sampai belajar tentang organ pernapasan ya, belajar tentang organ pernapasan, tetapi kita nggak tahu apa itu bernapas ya. Coba yang hadir di sini. Siapa yang bisa melengkapi kata yang Mem tuliskan di sini? Bernapas ialah adalah proses menghirup titik-titik dan mengeluarkan titik-titik. Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, Kenzi. O2 dan mengeluarkan CO2, O2 dan CO2. Terima kasih Kenzi dan Moses ya. Dua ya, jempolnya cepat mengetik ya. Betul sekali ya. Bernapas ialah proses menghirup O2 ya. O2 itu apa sih? Ada yang tahu O2 itu apa? Ayo O2 itu apa ya?
Apa tuh O2? Jangan-jangan tahu O2, CO2, tapi oksigen, Bu. Oke, dari Kenzi juga. Betul sekali ya. O2 adalah oksigen. Nah, manusia dan hewan dan tumbuhan, makhluk hidup, itu menghirup oksigen dari mana ya? Mendapat oksigen itu dari mana ya? Dari mana dapat oksigen? Dapat O2 itu dari mana? Mengambilnya dari mana? Menghirupnya dari mana? Pohon, dari udara. Betul sekali, Kenzi, Moses ya. Jadi bernapas adalah proses menghirup oksigen dari udara. Nah, dari udara. Kemudian selain menghirup oksigen dari udara, bernapas itu juga merupakan proses mengeluarkan, udah jawab tadi CO2 ya. Ada yang tahu CO2 itu apa? Oke, Ailio Gultom, Bu ya, karbon dioksida. Betul sekali. Mengeluarkan CO2 itu adalah karbon dioksida. Selain karbon dioksida, apa ya? Saskia bukan karbohidrat ya, Nak, beda ya. Karbon dioksida ya, Nak ya. Selain mengeluarkan karbon dioksida juga apa ya? Ini ada di materi kemarin Mem sampaikan di awal pertemuan tema 2. Karbon dioksida dan apa lagi ya, yuk? Kalau kamu bernapas lalu menghembuskan nafasnya ke cermin, lalu ada muncul apa ya di cerminnya? Ada semacam embun ya, uap, betul sekali, uap. Uap apa itu ya? Uap apa lebih lengkapnya? Uap air, betul sekali. Wah, luar biasa, rajin-rajin nih. Semuanya proaktif menggunakan fitur chatnya. Ya, itulah yang dinamakan sebagai proses bernapas. Jadi kita perlu paham dulu, bernafas itu apa. Jangan sampai belajar organ pernapasan, tapi nggak tahu proses bernafas ya. Jadi bernafas itu adalah proses menghirup O2 atau oksigen dari udara dan mengeluarkan CO2, karbon dioksida, dan uap air. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu mengapa ya makhluk hidup itu harus bernafas? Untuk apa oksigen itu diambil oleh tubuh? Ada yang tahu nggak? Ayo, coba. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak mengapa makhluk hidup itu bernapas? Mengapa harus menghirup oksigen? Kok nggak CO2 aja ya yang dihirup ya? Atau yang lain nitrogen aja gitu? Ayo, supaya sehat. Yang ada yang mencoba? Mem belum menemukan satu jawaban untuk hidup. Iya. Kira-kira dalam tubuh kita digunakan untuk apa oksigen itu ya? Untuk bisa hidup. Ada yang punya pendapat lain? Untuk bernapas. Iya. Bernapas mengambil oksigen untuk apa ya fungsinya oksigen dalam tubuh kita itu? Tubuh kita memerlukan oksigen untuk apa ya sebenarnya? Mem belum menemukan jawaban yang tepat untuk beraktivitas, untuk hidup. Kebanyakan untuk hidup. Iya, memang untuk hidup. Kalau nggak bernapas nggak bisa hidup ya. Tetapi kira-kira apa manfaatnya ya? Untuk melakukan pertukaran udara, untuk bernapas, untuk apa kira-kira? Oksigen dalam tubuh itu digunakan untuk apa ya? Kenapa yang diambil bukan CO2 saja atau yang lain ya? Kok yang diambil oksigen? Yes, betul sekali dijawab oleh Kenzi ya. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan energi ya, untuk menghasilkan energi. Jadi tubuh kita itu memerlukan oksigen karena oksigen akan digunakan oleh tubuh untuk apa? Menghasilkan energi, ya, untuk menghasilkan energi. Nah, kalau kita bisa atau tubuh kita menghasilkan energi, maka nanti bisa yang namanya apa? Bentar ya. Jadi oksigen
dalam tubuh kita itu digunakan untuk menghasilkan energi ya, untuk menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang akan digunakan oleh tubuh kita untuk bisa beraktivitas. Ya, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas apapun itu ya, seluruh organ tubuh kita karena ada energi. Dari mana energi? Ya dari tadi oksigen. Nah, kalau mau diibaratkan seperti sebuah kendaraan motor ya atau sebuah motor, oksigen itu ibarat kata seperti bahan bakarnya ya, Nak ya. Kalau kalian punya motor ya, punya motor tapi tidak diisi dengan bensin ya, tidak diisi dengan bensin atau pertamax ya, nggak diisi bahan bakar. Kira-kira bisa bergerak nggak motornya? Pasti tidak ya. Nggak bisa bergerak, ngonggrok di rumah gitu ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dimanfaatkan, digunakan. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Kalau tidak ada oksigen, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itulah oksigen sangat penting untuk tubuh kita, ya sangat penting untuk tubuh kita. Kalau tidak ada oksigennya ya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa hidup, ya nggak bisa hidup berarti nggak bisa bergerak, nggak bisa makan, nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Ya, itulah mengapa makhluk hidup itu bernapas, baik itu hewan, baik itu tumbuhan maupun kita manusia. Ya, betul sekali dijawab oleh teman-teman tadi. Mengapa makhluk hidup bernapas? Karena oksigen diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, oke. Berikutnya kita, nah ini kita akan belajar ke organ pernapasan hewan dulu ya, organ pernapasan hewan. Anak-anak, sebelum belajar tentang organ pernapasan hewan, kita perlu memahami dulu bahwasanya ada 3 bagian penting dari sistem pernapasan baik hewan ataupun manusia. Yang pertama, pasti ada dulu jalan atau tempat masuknya udara. Ya, jalan atau tempat masuknya udara. Lalu yang kedua ada saluran, ya, ada saluran udaranya. Yang ketiga selain saluran udara, yang ketiga pasti ada tempat pertukaran. Ini nih ya, tempat pertukaran. Tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, O2 akan diambil oleh tubuh, lalu CO2 akan dikeluarkan oleh tubuh. Jadi ada 3, ya. Ada 3 bagian penting dari sistem pernapasan. Ada tempat masuknya udara, ada salurannya, dan yang ketiga ada tempat pertukaran udara. Nah, sebelum tentang organ pernapasan hewan juga, kalian harus paham dulu tentang kelompok hewan berikut. Karena kan kemarin belajar organ pernapasan itu bisa dikelompokkan atau bisa dipelajari berdasarkan kelompoknya. Kalau dalam kelompok yang sama, itu memiliki organ pernapasan yang sama. Nah, di sini menampilkan beberapa gambar hewan ya, ada 8 ya. Ada 8 hewan. Kelompokkan hewan berikut ke dalam kelompok hewan mamalia, amfibi, serangga, ikan, dan burung. Sebelum mengelompokkan harus tahu dulu istilahnya. Mamalia, amfibi, serangga, ikan, dan burung. Mamalia adalah apa ya? Coba deh bantu di chat, apa itu mamalia? Coba bantu di chat, mamalia itu hewan apa sih? Mamalia itu hewan apa sih? Yuk coba. Siapa yang tahu mamalia itu hewan apa ya? Hewan beranak, hewan menyusu, hewan melahirkan. Oke, sudah pinter semua. Betul, tidak ada yang salah ya. Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan
mereka adalah hewan menyusui ya. Karena mereka melahirkan, karena mereka beranak, mereka menyusui anaknya. Nah, ciri-ciri dari mamalia adalah apa hewannya? Biasanya memiliki daun telinga ya, memiliki daun telinga. Banyak loh mamalia di sekitar kita ya. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, yang mana yang merupakan kelompok mamalia? Yang mana ya? Yuk tulis di chat yuk. Yang mana mamalia ya? Yang mana mamalia ya? Siapa? Ayo, mamalianya ada berapa? Kucing, lumba, kucing, lumba. Kucing, lumba, hiu, kucing. Oke, lumba-lumba. Kucing, hiu, lumba. Paus, kucing. Oke. Lumba, kucing, hiu. Oke. Aduh, ada yang menuliskan anjing. Adakah anjing di sini? Ayo fokus ke layar ya. Oke. Yang pertama, yang merupakan mamalia adalah ini. Siapa? Kucing. Ya, kucing. Lalu yang kedua adalah apa tadi? Lumba-lumba ya. Lumba-lumba tuh yang mana ya? Ini atau ini? Lumba-lumba itu berarti yang suka muncul ke permukaan ya. Lumba-lumba itu meskipun tinggalnya di laut, dia merupakan mamalia loh, ya. Mereka adalah mamalia. Betul sekali. Lalu tadi ada yang menjawab hiu. Ayo. Hiu mamalia bukan ya? Hiu mamalia bukan ya? Ada jawab kecoa. Kecoa tidak melahirkan ya, Nak? Kecoa tidak melahirkan. Hiu mamalia tidak ya? Kambing. Fokus ke ini ya, ke layar ya. Fokus ke. Hiu melahirkan? Iya, bukan. Ayo, siapa yang setuju? Hiu itu mamalia bukan? Ayo, voting. Mamalia bukan hiu itu? Bukan. Ailia bukan. Kensi bukan. Oke, bukan. Fiona, Jaskia, iya. Aga bukan. Iya. Melahirkan bukan, Bu. Iya, Mem. Abrar iya. Oke. Mem luruskan ya. Hiu itu tidak termasuk mamalia atau bukan kelompok mamalia ya. Dia sejenis ikan ya. Jadi bukan kelompok mamalia. Selain lumba-lumba yang merupakan mamalia yang hidup di air atau laut adalah paus ya, paus. Beda kan paus dengan hiu ya. Jadi diingat-ingat, yang hidup di air, mamalia yang hidup di air adalah paus dan lumba-lumba ya. Itu dua hewan itu yang sering muncul dalam kegiatan belajar IPA. Nah, dari mana kalian tahu mamalia air itu adalah paus dan lumba-lumba? Kalian ingat aja, ada kebiasaan yang sama yang dimiliki oleh paus dan lumba-lumba. Apa itu kebiasaan yang dimiliki oleh paus dan lumba-lumba? Punya kebiasaan yang sama apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kebiasaan sama berenang. Ya, semua ikan berenang ya, Saskia. Ada yang tahu kebiasaan yang sama antara paus dan lumba-lumba? Iya, betul sekali, Ailio. Muncul di permukaan air. Ada juga tadi keluar dari air. Arnold juga, betul ya. Nah, itulah ya salah satu ciri yang menampakkan bahwa lumba-lumba dan paus itu merupakan mamalia. Mereka punya kebiasaan suka muncul di air. Ada tujuannya loh mereka tuh muncul di air ya. Nah, nanti kita lihat apa tujuannya. Oke, kita tinggalkan mamalia ya. Berikutnya kelompok amfibi. Amfibi. Siapa yang tahu apa itu amfibi? Yuk, apa itu amfibi? Mem nggak tanya hewannya loh, apa itu amfibi? Ayo, ada yang tahu apa itu amfibi? Hewan melata. Ada yang tahu? Mem nggak nanya hewannya, pengertian kelompok hewan amfibi hidup di dua alam. Oke, betul sekali. Di darat, hidup di dua tempat, di air dan darat. Oke, udah beberapa menjawab benar ya, Mem lihat ya. Pemakan. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, alam goib dan alam neraka, Mem. Tidak ya, di dua alam maksudnya di dua habitat ya.
Bisa di habitat air dan habitat darat. Salah satu contoh hewan amfibi yang terkenal, yang ngetren itu siapa ya? Atau apa ya? Ada nggak dalam gambar ini hewan amfibi? Ada nggak hewan amfibinya? Ada, betul. Semuanya sudah tahu. Yaitu kata ular. Ular amfibi bukan ya? Ada nggak ular di sini? Tidak ada ya? Iya. Yang merupakan amfibi di layar kita adalah apa? Kata. Ya, kata. Mana kata? Ini dia. Ini adalah kelompok amfibi. Ya, kelompok amfibi. Nih. Oke. Kemudian kelompok serangga. Nah, apa sih ciri hewan yang termasuk dalam kelompok serangga? Ayo, apa sih itu hewan serangga? Hewan yang bertelur. Oke, boleh. Salah satu cirinya hewan yang bertelur. Kecil, ya ukurannya biasanya kecil. Oke, ada yang lain? Yang Mem sampaikan di materi belajar, yang penting apa? Biasanya bagaimana? Terbang, ya biasanya terbang. Oke, ada yang lain? Kecil, Mem, terbang, bertelur, Mem. Ada yang lain? Ciri dari serangga. Mem belum nanya hewannya. Memiliki banyak kaki dan halus. Oke. Kakinya biasanya berjumlah berapa pada serangga? Ayo. Berapa jumlah kaki pada serangga pada umumnya? Ya, Kenzi, betul. Siapa tadi? Moses juga benar. Ini siapa tadi? Ada Edsel juga benar ya. Dan teman-teman menjawab. Hewan serangga adalah hewan yang biasanya kebanyakan itu memiliki jumlah kaki 6 ya, 6 jumlah kakinya. Nah, contoh dari hewan serangga yang ada atau kelompok serangga yang ada di gambar Mem ini yang mana ya? Apa saja ya? Apa saja? Apa saja yang ada di gambar ini merupakan serangga? Yuk diketik di chat. Apa saja yang ada? Capung, oke. Kecoa, oke. Capung, belalang. Belalang ada nggak ya di gambar ini ya? Kecoa, oke. Kecoa, capung. Ya, betul. Luar biasa anak-anak. Ya, yang merupakan serangga adalah ini. Capung, kecoa. Oke. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Wah, anak-anak kelas 5 nih, pinter-pinter ya ternyata ya. Itulah bukti kalau kalian udah belajar, semangat belajar di rumah ya. 2 ya yang merupakan serangga, capung dan kecoa. Sekarang yang jenis ikan. Yang mana jenis ikan di sini ya? Ada nggak jenis ikan? Yuk, kalau ikan pasti tahu dong yang mana saja. Ayo, ada yang jawab mana saja jenis ikan? Belut, oke. Hiu, oke, betul. Hiu, oke. Hiu, betul. Ada lagi? Lumba-lumba. Lumba-lumba tadi kelompok apa, Nak? Lumba-lumba kelompok mamalia ya. Belut, udang, hiu, belut. Nah, hiu, belut, oke. Udang, hiu. Oke, hiu. Baik, semuanya benar, pinter-pinter ya. Yang merupakan kelompok ikan itu belut ya. Ini belut bukan ular ya, Nak. Pernah kan lihat belut kalau ikut mama atau ibu ke pasar mungkin pernah lihat belut ya. Lalu udang. Udang juga kelompok ikan. Dan hiu ya. Itu adalah kelompok ikan. Nah, dengan demikian kalau kalian anak-anak kelas 5 sudah bisa mengelompokkan hewan berdasarkan kelompoknya, maka Mem rasa nanti untuk menentukan organ pernapasannya pasti mudah, ya. Karena apa? Karena pada kelompok yang sama organ pernapasannya itu juga sama, ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Kita lanjut. Kelompok apa ya yang dibahas yang pertama ini ya? Kita next ya ke slide berikutnya. Yang dibahas adalah kelompok hewan mamalia. Tadi sudah dijawab ya, mamalia adalah hewan yang berkembang biak. Apa tadi ya? Dengan apa tadi?
Dengan cara apa ya? Dengan melahirkan atau beranak dan menyusui ya, dan menyusui. Banyak itu contohnya di sekitar kita. Kalau Mem suruh menyebutkan 10 aja kurang pasti ya. Mem suruh sebutkan 10 aja kurang. Tadi Mem contohkan ada paus dan lumba-lumba, kemudian kucing. Yuk coba Mem tunggu sampai 10 hewan mamalia, sebutkan. Yuk. 10 hewan mamalia. Tulis di chat yuk 10 hewan mamalia. Kucing udah tadi, selain kucing, selain kambing, oke. Anjing, kelinci, yes. Ada lagi? Singa, yes. Babi, yes. Kuda, oke. Ada lagi? Jerapah, oke. Ada lagi? Harimau, ya, betul. Gajah, ya. Ada lagi? Kerbau, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Banteng, oke, betul. Orang hutan, betul. Ada lagi? Ayam, oh no, ayam bukan ya. Ada lagi? Bison, oke. Monyet, boleh. Beruang, ya, betul. Kemudian ada lagi? Kayaknya lebih 10 ya, monyet. Ada lagi, ayo. Dari tadi munculnya monyet, sapi melulu. Yang lain yuk, macan, boleh. Panda, boleh. Kanguru, yes. Ada lagi? Yuk, selain itu. Ada lagi? Ada lagi? Udah itu tadi kanguru sudah, kerbau sudah, lembu, oke. Tupai, boleh. Ada lagi? Domba, iya betul. Ada lagi? Nah, yang udah disebutkan nggak boleh disebutkan lagi ya, itu udah dari tadi itu. Ada lagi? Habis ya? Itu aja. Koala boleh, beruang kutub boleh, berang-berang boleh, rusa iya, alpaka oke, tikus iya boleh, rusa, anoa boleh, kijang, ya lebih dari 10 menurut nama hewan ya. Jangan sampai nanti kalau ada soal yang mengatakan tuliskan 10 hewan mamalia, enggak tahu ya. Udah lebih dari 10 kita. Dan anak udah bisa semuanya. Oke. Lalu bagaimana ya dengan organ pernapasannya? Organ pernapasannya bagaimana ya? Dengan apa mereka bernafas? Dengan apa mereka bernafas? Dengan apa mereka bernafas? Itu terdiri dari 3 juga. Dimulai dari hidung. Ya, lalu apa lagi? Apa lagi? Pasti ada saluran hidungnya. Kemudian apa lagi? Ada tenggorokannya juga. Betul sekali, ada tenggorokan. Ada setelah tenggorokan. Yang berikutnya adalah paru-paru. Oke, pinter-pinter. Wah, luar biasa. Paru-paru. Oke, betul sekali. Yang berikutnya adalah paru-paru. Jadi, anak-anak, pada mamalia itu ada 3 organ pentingnya. Yaitu hidung sebagai tempat masuknya udara, ya, hidung ya. Kemudian ini ya, hidung sebagai tempat masuknya udara, kemudian tenggorokan, kemudian paru-paru. Tempat pertukaran udaranya pasti di paru-paru ya, ini tempat pertukaran udara. Oke. Good ya, anak-anak luar biasa pinter-pinter. Ini pada mamalia. Sekarang kelompok yang kedua pada amfibi. Nah, amfibi tadi udah jawab ya, hewan yang hidup di dua habitat ya, 2 habitat atau tempat hidup ya, darat dan air. Nah, salah satu contoh hewan amfibi tadi adalah katak ya. Katak tuh maksudnya hidup di 2 air gimana sih, Mem? Karena apa? Katak ketika dia masih dalam tahap berudu, hidupnya di mana katak itu? Berudu. Hidupnya di air. Ketika dia sudah dewasa, hidupnya di darat. Maka ada perubahan alat pernapasan atau organnya. Ketika dia menjadi berudu, ya, ketika dia jadi berudu, ia bernapas dengan berudu. Katak itu bernapas dengan insang, ya. Tetapi ketika dia menjadi katak dewasa, menjadi katak, bernapasnya pakai apa ya?
organ pernapasannya apa saja ya? Organ pernapasan pada kata apa saja ya? Tikus. Dimulai dari hidung, lalu ke mana ya udaranya? Ayo pada kata. Setelah dari hidung kemana? Setelah dari hidung kemana? Tenggorokan. Apakah kata punya tenggorokan? Bukan loh, Mem ada disampaikan di video tuh kemarin. Langsung ke paru-paru. Ya, betul. Kenzi atau Citra ya. Ke rongga mulut dulu, betul sekali ya. Mereka kata nggak punya tenggorokan, punyanya rongga mulut. Setelah ke rongga mulut, baru kemana? Kemana? Ayo. Ayo. Paru-paru, betul sekali. Ini pada kata. Ya. Jadi ketika dia sudah tahap kata, organ pernapasannya ini hidung, kemudian rongga mulut, baru ke paru-paru. Tapi ketika dia masih tahap berudu, bernapasnya dengan insang, ya beda karena ada perubahan tempat hidup, menyesuaikan organ pernapasannya. Nah, selain dengan paru-paru juga, kata itu juga memungkinkan pertukaran udaranya itu terjadi juga dari permukaan kulit. Ya, permukaan kulit. Kalau kalian pernah pegang kata, ya, pernah pegang kata atau lihat, setidaknya lihat, kulit kata itu tampak seperti apa? Licin ya, licin dan tipis. Nah, karena licin dan tipis tersebut, permukaan kulitnya memungkinkan untuk terjadinya pertukaran udara ya. Oke. Berikutnya itu ya untuk amfibi ya, sudah pinter-pinter anak-anak ya, ternyata luar biasa. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga, serangga. Tadi udah ya. Serangga itu adalah hewan yang pada umumnya memiliki apa? Kaki 3 pasang ya, atau 6 ya, 6 buah ya biasanya ini pada umumnya. Nah, organ pernapasan hewan. Oke, Mem mau tahu dulu deh, serangga ini jumlahnya paling banyak loh di bumi ini loh ya. Coba tuliskan contoh serangga selain kecoa. Ayo, tuliskan. Semut, oke. Semut, nyamuk, oke, betul. Kupu-kupu, yes. Belalang, yes, betul. Ada lagi? Ada lagi? Kaki 1000, boleh. Oke, lebah, ya, betul. Lalat, iya, betul. Yang lain? Jangkrik, oke, betul. Tawon, iya. Kumbang, boleh. Ada lagi? Ayo, selain yang sudah disebutkan. Cacing bukan ya, nah, bukan serangga ya. Kepik, boleh. Iya, penyingat. Aduh, Mem kurang tahu penyingat ini ya. Kalajengking, boleh. Laba-laba, iya, betul. Ada lagi contoh serangga yang belum disebutkan temanmu? Ulat bulu, boleh. Ulat bulu bukan serangga ya, maaf. Ulat bulu itu hewan melata ya. Ada lagi? Selain ayo ada yang baru lagi? Ada lagi? Itu udah tuh, jangkrik, lalat, kalajengking udah, kupu-kupu udah tuh. Yang lain ada lagi? Ayo, ada yang lain nggak nih? Dari tadi belalang, nyamuk, kupu-kupu terus. Yang lain ada nggak? Selain semut, selain nyamuk, selain belalang, selain kumbang, selain kepik, laron, iya boleh, betul. Ada lagi? Lalang dangit, iya. Selain laba-laba, selain kecoa, udah. Yang lain. Ada lagi nggak? Yuk. Ada yang lain lagi nggak? Kumbang tadi udah ya. Yang lain ada lagi nggak? Selain kumbang, selain kupu-kupu, selain laba-laba. Yuk. Ada nggak yang misalnya bukan lain? Paling banyak loh, walang sangit. Oke, boleh. Kecoa udah tadi ya, Nak ya. Yang lain? Nyamuk juga udah. Capung juga udah. Yang lain? Ngengat. Iya, boleh. Ada yang lain? Kumbang tanduk. Iya, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Kutu, ya boleh. Kumbang badak dan lain sebagainya. Wah, ini disuruh menyebutkan 10 juga kecil. Gampang, Mem, 10 serangga bisa sebut ke ya. Bisa ya. Banyak sekali ya contoh serangga yang pada umumnya adalah hewan memiliki 3 pasang, lalu berukuran kecil ya, tubuhnya berbuku-buku biasanya. Nah, pada serangga, organ pernapasannya itu terdiri dari apa saja ya? Ada yang sudah tahu kah?
Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Trakea? Tadi Mem bilang ada 3 organ ya. Tempat masuknya dulu, salurannya, baru tempat pertukarannya. Hidung? No. Yes, spirakel. Betul sekali. Diawali dari apa? Spirakel. Betul sekali, Nak. Ya, pinter. Dimulai dari spirakel ya. Ini kalau kita anggap spirakel itu seperti hidungnya serangga ya, bukan hidung, tapi kalau kalian jawab hidung nanti salah ya. Jadi tempat masuknya udara pada belalang adalah spirakel. Setelah spirakel kemana ya? Kemana ya setelah udara masuk lewat spirakel akan menuju ke kemana? Ayo, kemana ya? Trakea. Ada lagi? Ke paru-paru? No. Yes, ke trakeola. Ke orang lain. Ini Saskia harus fokus ya, Saskia ya, menjawabnya ya. Ke trakeola. Ya. Nah, setelah dari trakeola kemana ya? Kemana? Ke trakea, betul sekali, ke trakea. Ya. Jadi tempat pertukaran udara pada hewan serangga itu terjadi di sini tempatnya. Terjadinya di trakea. Nah, masuknya udara lewat spirakel, lalu ke trakeola itu salurannya, baru terjadi pertukarannya di trakea ya. Nanti yang masih belum paham harus belajar kembali di video pembelajarannya ya. Oke, berikutnya kelompok Aves. Nah, ada yang tahu nggak ya? Di lagu ada Apes amfibi, juga paru-paru. Nah, Apes itu apa sih? Ada yang tahu? Silakan di chat. Apa itu Aves? Apa itu Aves? Burung. Oke, pinter. Luar biasa anak-anak ya. Aves adalah kelompok burung. Ya, kelompok burung. Nah, ini kelompok burung. Nah, kalau suruh menyebutkan nama burung, Mem lihat coba 5 chat teratas. Burung, kelompok burung apa yang bisa kamu tuliskan? Elang 1. Kelelawar, no. Kelelawar bukan burung ya, Nak. Kenari, merpati, darah, cendrawasih. Ada lagi? Gelatik Jawa. Oke, pipit. Oke, sudah 5 nama burung ya, Mem lihat ada di sana. Oke, untuk kelompok burung, ada yang sudah tahu organ pernapasannya terdiri dari apa ya? Udara masuk lewat apa dulu ya? Ayo. Burung, organ pernapasannya dimulai dari hidung. Betul sekali, pinter ya. Pertama kali dimulai dari hidung. Kemudian kemana? Setelah ke hidung, kemana? Ke tenggorokan. Kemudian ke mana ya? Setelah ke tenggorokan, kemana ya? Kemana ya? Paru-paru. Yes, pinter. Ternyata anak-anak sudah belajar dengan baik ya. Ke paru-paru. Nah, ini adalah organ pernapasan pada burung. Dimulai dari hidung, tenggorokan, lalu ke paru-paru. Terjadi pertukarannya di mana? Di paru-paru ya. Nah, anak-anak, burung ini merupakan kelompok hewan yang bisa terbang. Nah, supaya dia terbang nggak kehabisan oksigen selama terbang jauh, maka burung punya alat bantu pernapasan yang disebut sebagai apa? Yang disebut sebagai Sungai. Disebut sebagai apa? Pundi-pundi udara. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai kantong udara ya, stoknya ini untuk simpanan udara si burung saat terbang ya, adalah disebut sebagai pundi-pundi udara atau kantong udara. Itu ya pada kelompok burung ya. Mudah kok. Nah, yang terakhir kelompok ikan. Kalau Mem juga minta 5 chat teratas. Sebutkan contoh
Sebutkan contoh nama ikan. Yuk. Ibu. Hiu, cupang, emas, lele, lohan. Pinjam. Oke, emas. Oke, gurami, tongkol. Oke, betul sekali ya. Nah, ikan itu disebut juga sebagai kelompok Pisces, ya. Bernapas dengan apa ya? Dengan apa ya insang itu ya? Dengan coba Mem lihat apa ya jawabannya. Bernapas dengan apa? Insang. Oke, betul sekali. Ini paling mudah ya. Langsung bernapas dengan insang. Nah, insang itu terletak di bagian kepala ikan ya, warnanya merah. Ya, jadi ikan itu mengambil oksigen dari mana ya? Dapatnya dari mana ya oksigennya ya? Iya, langsung mengambil dari air. Kemudian air masuk ketika melewati insang langsung diambil deh oleh insang. Ya, betul sekali. Oke, itu tentang organ pernapasan hewan. Apakah ada pertanyaan? Nanti kita tanyakan di akhir ya. Anak-anak hebat-hebat loh Mem Valen, udah mau paham ternyata Mem Valen tentang organ pernapasan hewan ini. Luar biasa Bu Agnes. Saya lihat di chatnya, wow, berebutan. Semangat sekali. Iya, Iya. Mereka udah pintar-pintar ternyata, berarti udah dipelajari, penuh Sudah semangat siap. selama di rumah ya Mem Sudah ya. siap PTS berarti. Siap Mem. tempur ya Mem. Ya, siap. Oke, semangat anak-anak ya. Kita lanjutkan dikit lagi tentang kita ya, tentang organ pernapasan pada manusia ya. Organ pernapasan pada manusia. Oke. Jangan sampai anak-anak organ pernapasan kita sendiri aja kita nggak tahu loh ya. Kita harus tahu. Maka simak deh penjelasan berikut. Sebutkan dulu dong nama organ-organ pernapasan manusia berikut. Yuk. Kita mulai dari bagian supaya nggak kebalik-balik dari yang paling atas ya. Kita mulai dari bagian C. Bagian C itu apa ya? Bagian C itu apa ya? Mulut, paru-paru, C yang C nak, C dari atas. Paru-paru, ayo fokus, C, lihat di layar. Yang C dulu, tenggorokan, hidung. Ayo teliti ya. Paru-paru. Bagian C dulu, Nak. C merupakan apa? Paru. Bukan paru-paru, bukan tenggorok. C adalah apa? Apa, Nak? Mulut. Bukan mulut. C adalah hidung ya. Hidung. Iya, hidung. Bentar, mana teksnya? Mem mau tambahkan teks ya. Hidung. Hidung. Kita ketik sini aja. Maaf nutup bentar ya. Hidung. Wow, ini anaknya Mem Agnes nih hebat. Sudah ikut belajar kakak kelas 5. Ikut belajar dia, Mem. Jangan kalah sama Dek Ligan. Belum sekolah sudah ikut belajar organ pernapasan. Iya, luar biasa ya. Ini mau nambahkan teks sebentar kok, Mas. Iya. Hidung. Mana insert teksnya? Hidung. Hidung ya. Oke, kita ketik hidung di sini. Hidung. Kemudian lanjut ke bagian D. Bagian D setelah C. Bagian D apa ya? Bagian D ya. D. Bagian D itu apa ya? Jangan salah. Jangan salah ya. Yang D apa ya? Yang C itu hidung. Yang D, ada yang salah jawab nggak nih? Yang D, ayo fokus. Kok halalnya? Mulut. Paring. Oh ya, rongga mulur. Paring. Paru-paru. No ya, bukan D, yang D. Mem tanya yang D. Yang D adalah mulut ya, yang benar ya. Oke, pinter sekali. C yang D ya, mulut. Nah, oke. Kemudian lanjut ke bagian yang E. Ayo, yang bagian E dulu. E, ayo Mem lihat di chat E. Apa itu bagian E? Tenggorokan. Wah, semuanya benar 100 semuanya ya.
Betul sekali. Yang E itu tenggorokan atau disebut juga sebagai apa nama lainnya? Trakea, ya, disebut sebagai trakea. Iya, betul, trakea. Tenggorokan atau trakea, ya. Oke, setelah E, Mem lihat coba, Mem tanya bagian. Oh, ini enggak kelihatan ya. Sebentar di zoom bentar. Yang bagian B, bagian B itu apa ya? Bagian B. Bagian B. Itu di ujung-ujungnya itu. Di ujung-ujungnya itu apa ya? Bagian ujung dari ada semacam gelembung-gelembung udara. Bagian B itu apa ya? Air. B dada. Yang ditunjuk dia B urat, bronkus, belum tepat bronkus, yang lain ada jantung, bukan, belum, kok ada yang tahu B itu adalah bagian ujung, not bukan bronchiolus, lebih dari bronchiolus adalah Jefferson, alveolus, ya, betul, itu adalah alveolus, ya, alveolus. Bagian B adalah alveolus. Kemudian ada bagian A. A itu udah jelas adalah gambar paru. Paru-paru manusia itu ada berapa ya? 7. Ada berapa jumlah paru-paru manusia? Juta. Ada berapa? Ada berapa jumlah paru-parunya? Ada yang salah jawab nggak, Mem? Paru-paru ada berapa, Mem, manusia, Mem? Banyak yang jawab 2, Mem. Oh, betul, pinter sekali, 100. Hebat. Ya. Semuanya Katakan 7. Ya, kayak anak Mem ya. Oke, betul, 2. Kiri dan Kanan. Ya. Di bagian kanan itu ada 3 gelambir ya, 3 lembar, yang bagian kiri 2 lembar ya. Kemudian yang bagian F ini mungkin kemarin tidak tersampaikan, tidak perlu kita ini, itu adalah yang namanya, ada yang tahu nggak ini F ini apa ya? Ada yang tahu nggak F? F itu apa? Menunjuk ke apa? Siapa tahu walaupun nggak mengajarkan di pelajaran, ada yang sudah membaca-baca atau pernah melihat. Bagian Itu F. perbatasan antara paru-paru dan rongga perut. Iya, Iya, Mem ya. Tahu? Tulang, no, bukan. Ada yang tahu? Perbatasannya namanya apa? Perbatasannya, Urat. ayo. Bahasa urat ini. Ada yang betul, Kensi. Yes, betul, Kensi betul. Yeay. Apa tadi, Mem? Betul sekali. Namanya adalah diafragma. Diafragma ya. Itu yang membatasi otot perut dan paru-paru ya, diafragma. Ini berupa otot memang ya, bukan urat ya, otot ini. Berupa otot ya, diafragma. Oke, salah ketik. Diafragma. Nah, inilah organ dalam tubuh kita yang berperan dalam saat kita bernafas ya, saat kita bernafas. Nah, 3 organ penting ya, 3 organ penting dalam sistem pernapasan kita itu dimulai dari tempat masuknya udara dulu. Tempat masuknya udara adalah apa? Kalau pada manusia dimulai dari hidung, ya. Lalu kemana setelah ke hidung? Salurannya apa? Tenggorokan, ya. Setelah ke saluran, tempat pertukarannya di mana? Tempat pertukarannya itu di paru-paru. Ini 3 organ pentingnya ya. Jadi masuk lewat hidung, salurannya tenggorokan, lalu tempat pertukarannya di paru-paru. Tetapi karena ini organnya adalah organ kita, Mem akan bahas lebih rinci ya, tidak hanya di 3 bagian ini saja, tetapi akan dibahas lebih rinci ya, lebih rinci. Kita lihat satu persatu. Ya, mulai dari yang pertama, hidung. Coba pegang hidung masing-masing, ada nggak hidungnya? Siapa tahu ada yang masuk udaranya lewat spirakel nih. Semua pasti punya hidung ya.
Ada berapa? Ada, Mem. Nah, ini udah ada yang ngasih gambar hidung. Iya, betul. Hidung adalah organ pernapasan yang pertama, tempat masuknya udara ya. Nah, ketika udara itu sampai di hidung, ada proses apa ya? Hidung itu selain tempat masuk juga memiliki fungsi lain loh. Ada yang tahu apa fungsinya? Yo, ada yang tahu fungsi hidung selain tempat masuknya? Ada yang tahu? Penyaring. Penyaring apa ya? Penciuman, tempat keluar, menyaring. Iya, Abrar, betul. Menyaring udara yang masuk. Ya, menyaring udara yang masuk. Betul sekali. Betul sekali ya, pintar anak-anak. Menyaring udara yang masuk. Disaring dari apanya ya? Menyaring udara yang masuk supaya bebas dari kotoran. Nah, yang bertugas menyaring udara dari kotoran itu siapa? Iya, Beatrice langsung dan teman-teman. Wah, betul sekali. Dilakukan oleh bulu hidung. Nah, dilakukan oleh bulu hidung yang melakukan ya, bulu hidung. Nah, anak-anak, kalau kalian punya bulu hidung jangan dicabuti ya. Kalau keluar dari hidung boleh dirapikan, tapi jangan dicabut ya. Ternyata bulu hidung tuh punya manfaat menyaring udara yang masuk supaya bebas dari kotoran ya, supaya bebas dari kotoran. Nah, anak-anak, bulu hidung ini berguna untuk menyaring udara. Apa tanda atau bukti kalau bulu hidung kalian tuh masih bekerja dengan baik? Kalian sering menemukan kotoran ya? Ayo, yang suka itu apa masuk jari ke hidung itu namanya apa itu? Iya. Oh, bersin. Oh, bersin juga termasuk salah satu. Iya, bersin juga boleh. Iya, oke. Nah, betul. Kalau kalian masih menemukan ini nih, nah itu berarti bulu hidungnya masih berfungsi. Jadi bersyukur dong kalau ada kotoran hidung itu tadi ya. Berarti berarti hidungku normal. Oh, bulu hidungku masih berguna. Nah, betul sekali. Pintar anak-anak ya. Jadi itu adalah hasil kerjanya bulu hidung. Kalau bulu hidungnya nggak bekerja atau gundul, nggak ada lagi yang ditemukan. Nah, yang kedua, selain disaring, udara itu juga dilembabkan loh, ya. Udara dilembabkan oleh siapa ya? Siapa yang melembabkan udara di hidung? Ayo. Ada yang tahu siapa yang melembabkan udara? Ayo. Ada? Kalau kalian pernah memasukkan atau membersihkan hidung itu kan dalam hidung itu rasanya agak apa? Oh, cairan hidung. Ada lagi lebih tepat liur. Masuk liur di hidung. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ingus bukan, bukan. Tadi ada yang jangan selaput lendir, iya. Lebih tepatnya adalah selaput lendir ya. Oke. Kemudian kita ke yang berikutnya adalah faring ya. Nah, faring ini adalah perbatasan antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Ini berfungsi ada katup ya supaya kamu nggak tersedak, nggak salah masuk udaranya. Itu maka masuklah ke ada yang namanya faring, ini ada katup di sana ya. Kemudian ini hanya tambahan tenggorokan, itu tempat saluran udara. Kemudian laring, ini kalau yang dewasa tempat jakun itu ya, ada laring. Nah, kemudian bronkus ya. Bronkus itu adalah cabang tenggorokan ya, cabang tenggorokan. Kemudian setelah bronkus itu ada bronkiolus ya, cabang dari bronkus bronkiolus. Lalu yang terakhir adalah alveolus. Disinilah ya tempat terjadi pertukaran udara dengan antara oksigen dan CO2 ya. Nah, Mem kasih gambar ini nih. Mem kasih gambar ya. Oke. Apakah tampak anak-anak? Ini adalah gambar paru-paru kita ya, paru-paru kita ya. Nah, Mem kecilin supaya bisa tampil semua. Coba ini
Bisa anak-anak bisa coret layar nggak ya, Miss Vita ya? Kayaknya bisa nggak? Coba anak-anak bisa nggak menunjukkan yang atau nggak usah menunjukkan ya, nanti salah kaca ya. Mem tunjukkan aja dengan anak panah, tuliskan nama bagiannya ya. Tuliskan nama bagiannya. Tuliskan nama bagian yang Mem tunjuk dengan anak panah berikut. Oke, bagian yang pertama ini. Mana? Salah. Bentar nak ya. Yang ini disebut sebagai apa? Yuk, Mem lihat di chat. Yang Mem tunjuk. Tenggorokan, betul. Kenzi, Palisa, Tara, dan seterusnya. Oke, pintar, bagus. Yang berikutnya, sekarang yang Mem kasih warna biru. Yang Mem tunjuk ini apa ya? Ayo, ketik di chat. Ketik di chat. Ada yang tahu yang Mem tunjuk itu bronkus, bronkeolus. Ayo, bronkus atau bronkeolus ya? Iya, yang betul yang berwarna biru Mem tunjuk adalah bronkus. Oke. Kemudian sekarang yang Mem kasih warna coklat. Ini yang Mem kasih warna coklat. Ini apa ya yang tunjuk warna coklat? Coba. Yang warna coklat. Ada yang jawab benar? Bronkus. Yang coklat nak? Bronkiolus, betul Citra. Ya, bronkiolus. Kemudian di bagian paling ujung itu nanti ada yang namanya alveolus ya. Nah, anak-anak kurang lebih itulah tentang organ pernapasan kita manusia ya. Nah, untuk berikutnya tentang beberapa penyakit mungkin akan disampaikan Mem Valen, ada 6 penyakit pada organ pernapasan. Sekalian mungkin Mem bisa sampaikan, Mem. Mem Valen. Ya, baik Mem Agnes. Terima kasih untuk waktunya. Nah, anak-anak kita tadi sudah mereview bagaimana tentang organ pernapasan pada hewan, lalu juga pada manusia. Nah, sekarang Bu Valen akan lanjutkan. Ternyata organ pernapasan pada manusia itu bisa mengalami gangguan. Kira-kira karena apa ya anak-anak ya? Siapa yang tahu? Yuk, chatnya mana nih? Kira-kira karena apa ya kok bisa mengalami gangguan? Kan hanya udara masuk ke hidung, masuk ke paru-paru. Oh, karena bakteri. Apalagi nih? Yang bisa menyebabkan, oh karena merokok, kebiasaan merokok. Apalagi nih? Makan tidak teratur. Ya, apalagi? Penyakit. Oh, bisa. Alergi, betul. Apalagi? Udara yang tidak bersih. Masih ada lagi yang lain? Minum air keras. Waduh, langsung melepuh nih organnya ya. Asap. Air keras yang mana ya, Mem? Minuman keras. Airnya keras. Ya. Minuman keras ya. Alkohol, oke, ya sudah lengkap sepertinya. Minum es, ya terlalu banyak minum es, debu, polusi, asap kendaraan. Ya, baiklah. Ternyata, ya organ pernapasan pada manusia itu bisa mengalami gangguan karena beberapa hal. Ya, tadi disebutkan, sudah kalian sebutkan dengan benar. Ada yang karena alergi, itu berarti karena tubuhnya sensitif ya, terutama bagian organ pernapasannya. Ada debu sedikit langsung bersin-bersin, ada bulu kucing bersin-bersin. Nah, itu sensitif, berarti dia mengalami alergi untuk organ pernapasannya. Lalu juga tadi disebutkan karena asap rokok, kemudian ada asap kendaraan, itu berarti termasuk ke polusi udara ya. Lalu ada virus. Nah, virus ini macam-macam sekarang ya anak-anak ya. Yang terbaru yang kita hadapi sekarang ini virus apa tadi? Ada yang sudah menyebutkan? Virus corona. Oke. Lalu karena bakteri juga bisa. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu nih penyebabnya nih. Yang pertama tuh ada disebutkan di situ penyakit emfisema. Siapa masih ingat
Apa penyebab penyakit emfisema? Yuk. Siapa masih ingat emfisema? Pembengkakan. Iya, pembengkakan pada apa? Pada paru-paru. Nah, mengapa kok paru-parunya bisa bengkak ya? Iya, betul, Kensi. Karena kemasukan udara, pembuluh darahnya ya. Kemasukan udara. Mungkin di situ sebenarnya untuk pembuluh darah, tetapi udara masuk ke situ. Jadi, mengalami pembengkakan pada paru-parunya. Oke. Kemudian, yang kedua, penyakit asma. Mungkin di antara kalian ada yang pernah atau bahkan saat ini masih punya salah satu penyakit ini, asma. Yuk, penyebabnya apa ini asma? Oh, alergi, betul. Bisa karena alergi. Alergi ini macam-macam seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Debu, bulu, karena dingin ya. Maka nanti biasanya penyakit asma akan kambuh ya. Kalau asmanya kambuh biasanya apa yang dialami? Kalau asmanya kambuh biasanya apa yang dialami? Yang dialami apa? Sesak nafas, betul sekali, Rasya ya. Sesak nafas dan biasanya dibantu oleh spray ya. Spray oksigen supaya bisa bernafas dengan normal kembali. Oke. Yang ketiga, kanker paru-paru. Ih, serem sekali ya. Kanker namanya. Kalau sudah dengar kata kanker ini sudah menyeramkan. Ini penyebabnya apa nih? Oh, ada yang menyebabkan merokok. Lalu apa lagi? Merokok. Oh, iya betul sekali. Mengapa merokok bisa menyebabkan paru-paru kita terserang kanker? Siapa yang tahu? Merokok kok bisa menyebabkan? Iya, karena asapnya mengandung apa? Asap rokoknya mengandung nikotin. Betul, dia menjawab nikotin. Ih, mantap ya. Mengandung nikotin yang berbahaya bagi organ pernapasan. Maka yang mungkin orang tuanya, papanya atau kakeknya masih punya kebiasaan merokok, kalian boleh mengingatkan ya, karena itu berbahaya tidak hanya bagi yang merokok, tapi juga yang menghirup asap rokoknya meskipun tidak merokok. Jadi silakan nanti anak-anak bantu mengingatkan ya, supaya semuanya sehat. Lanjut. Yang ketiga, yang keempat TBC. Apa itu TBC ya? TBC itu apa sih, Nak? Ya, siapa yang tahu kepanjangannya TBC? Tuberkulosis, betul, Keisha, Adila ya. Tuberkulosis itu yang menyebabkan apa, Nak? Tuberkulosis yang menyebabkan apa? TBC, iya bakteri Mycobacterium tuberculosis namanya ya, namanya bagus, tetapi menyebabkan hal yang tidak bagus bagi paru-paru kita ya. Kalau orang TBC biasanya batuk berkepanjangan dan itu menular ke orang-orang di sekitar. Maka hati-hati kalau ada yang di antara kalian atau keluarga kalian mengalami batuk berkepanjangan, harus segera periksa ke dokter supaya tahu apa penyebabnya. Oke, lanjut Mem Agnes. Ketutupan nih. Ketutup sama chat. Ya, bronkitis. Nah, bronkitis tadi ada yang namanya bronkus ya di bagian organ pernapasan tadi ya, ya kan? Di bagian bronkus. Nah, penyakitnya ada di cabang tenggorokan. Karena apa ini kira-kira bronkitis ini, Nak? Ya? Siapa yang tahu coba? Infeksi, betul sekali. Infeksi di bagian cabang atau batang tenggorokan. Karena apa? Karena lendir yang menyumbat, ya. Karena lendir yang menyumbat di tenggorokan itu, ya. Jadi hampir sama seperti yang asma tadi ya, dia punya gejala sesak nafas. Oke, lanjut. Aduh, ketutupan lagi Bu Agnes, bentar.
Kita tutup sama chat. Influenza, ini sering sekali anak-anak mengalami, ya, apalagi anak-anak kecil ya. Influenza biasanya orang-orang menyebut nama lainnya apa, Nak? Iya, pilek ya, pilek. Kalau nama kerennya influenza pilek. Yang keluar biasanya apa dari hidung? Yang keluar biasanya apa dari hidung? Cairan lendir ingus ya. Serut. Nah, tangannya kesat. Serut. Tangannya kasar lagi, siapa seperti itu? Nah, ternyata itu berbahaya. Tidak boleh karena apa? Bisa menular. Ya, jadi ingus yang keluar itu mengandung virus yang bisa menular. Maka ketika kalian flu harus dibersihkan dan tidak boleh dibuang sembarangan ya. Dibuang cerot ke depan rumah, dilelet-leletin itu jorok ya. Maka anak-anak semua kalau flu silahkan dibersihkan. Nah, kalau bisa menggunakan tisu ya, lalu dibuang ke tempat sampah supaya tidak menular ya. Lalu yang mirip dengan flu saat ini, yang lagi ngetren sekarang ini adalah apa? COVID-19 itu memang mirip flu ya, tetapi lebih parah karena apa? Karena saat ini belum ditemukan untuk obat yang manjur. Memang sudah ada vaksin, tetapi untuk kalian karena belum bisa untuk anak-anak, maka kalian harus hati-hati supaya kalian tidak terjangkit oleh virus ini ya. Oke, lanjut Bu Agnes. Oh, virus zombie, apakah itu COVID? Ini kebanyakan nonton film ini. Virus zombie katanya. Cukup Mem itu aja untuk yang memelihara kesehatan sudah. Ya. Baik. Terima kasih Mem Agnes. Sama Mem Valen. Aduh, tidak terasa ya udah jam 10 ya Mem. Asik lihat chat anak-anak juga sibuk chatting, ya, jawab ya. Okay. Baik, sekarang boleh sudah diaktifkan mikrofonnya. Mem akan tutup dengan sedikit dari kelas dulu supaya bisa tahu bagaimana dengan kuis yang terakhir ini ya. Di-mute dulu. Dari kelas 5A. Nah, Mem itu sudah menyediakan nih semalam gulungi nomor undian ya. Nomor undian berhadiah. Tapi nomor undiannya berisi angka atau nomor absen. Nah, maka Mem lihat dari kelas 5A ya, siap-siap ya. Tidak boleh bohong loh. Aku bukan absen itu ya, harus jujur ya. Kita belajar nggak usah takut. Ini kita hanya seru-seruan saja. Nah, Mem tuh sudah menyediakan nomor absen 1 sampai Mem buat sampai 30 ini semalam kalau nggak salah. Nah, coba pilih salah satu coba. Mem Valen ambil dong. Mem lewat layarnya ambil Mem Valen. Oke, saya ambil 1, 2, 3 dapat ini Mem Agnes. Dapat deh satu yang Mem Valen. Nah ini Mem Valen dapat nomor 12. Berapa ini? 12. Yeay. Siapa absen 12? Ada kelas 5A. Dari kelas 5A yang nomor absennya 12. Aduh mohon maaf Mem belum buka data. Siapa? Felis. Ya. Felis. Dia ada nggak dalam? Felis. Apa? Ya, Felis ya. Oh, Felis ya. Nah, oke. Hai Felis, nggak perlu takut ya. Mem ini mau ngasih hadiah loh. Hadiahnya kuisnya. Nih. Mem minta, Mem ada berapa kartu ini? Oh, ada 6 ya. Udah Mem kasih nomor 1 sampai 6 ya. 6. Ada 7 nih, diambil 6. Ada 7. Mem minta Felis pilih 1 kartu. Dari 1 sampai 7 mau pilih kartu nomor berapa, Felis? 6.
7. Bagus tuh. 7. Felis nomor berapa? 7. 7. Oke, nomor 7 ada sebuah clue. Ada sebuah kata yang bertuliskan. Apa tulisannya, Felis? Kakak mau pilih. Apa Felis tulisannya, Nak? Dibaca tulisan. Iya, Felis? rambut hidung. Rambut hidung. Rambut hidung. Oke, maka pertanyaan Mem akan berdasarkan rambut hidung. Felis, bisa nggak menyebutkan fungsi rambut hidung dalam sistem pernapasan manusia? Yuk, Felis. Apa tadi udah kita bahas kan? Rambut hidung kita ini berguna untuk apa ya dalam proses bernapas kita sehari-hari? Yang lain jauh dalam hati ya, yang lain menjauh dalam hati. Apa Felis? Coba Nak, Mem ingin katakan. Menyari udara. Menurut Felis apa? Menyari udara. Menyaring udara. Menyaring udara dari apa, Nak? Supaya terhindar dari apa? Udaranya disaring dari apa? Dari kotoran dan polusi. Iya, betul sekali. Luar biasa, betul. Rambut hidung berguna untuk menyaring udara dari kotoran dan polusi. Great job, Felis. Thank you. Terima kasih ya, Felis. Sudah menjawab dan benar. Dan Mem yakin teman-teman yang lain juga udah menjawab dalam hatinya sama pasti hati dengan Felis. Bahwa rambut hidung punya fungsi menyaring udara. Oke. Terima kasih, Felis. Mem masih punya kartu yang lain dulu. Nah, ini Mem minta tolong anak lanang Mem nih yang di rumah nih. Yuk, pilih satu. Pilih satu. Ambil satu. Nomor berapa? Nomor ini. Oke. Mem lihat ya. Kita paling banyak berapa ya, Mem Valen? 20 berapa? 33. Oh iya. Iya. Dan ini nomor yang beruntung dari 5B. Sekarang Mem lihat. 5B absen 29. Yeay. Siapa ya? Ada nggak Yeay. hadir di Zoom meeting kali ini? Siapa ya? Yeay. Siapa ya? 29 5B siapa ya? Ada nggak ya? Hadir nggak dalam Zoom meeting? 5B. Ada? Siapa? Absen 29. Kelas 5B. Tidak hadir ya, 5B Sepertinya absen 29 ya. nggak Hadir ada. nggak ya? Nggak ada. Tadi Nggak hadir ada. tapi Pilih satu lagi ya. Kita ambil 5B. Mohon bantuan Pak Jimmy 13 ya, Pak Jimmy. 13 kelas 5B. 5B. Lutfi. Lutfi, ada sepertinya tadi Lutfi. Iya. Wah, sudah tepat. Hai Lutfi. Mem punya kartu 6 kartu. Tadi nomor 7 udah dipilih sama si Felis. Lutfi pilih nomor berapa ya? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Mana ya kartu nomor 1? Ada Kak Lutfi? Trakea. Trakea, ya trakea. Nah, Lutfi, menurut Lutfi trakea itu alat pernapasan pada apa ya? Pada apa ya? Mana ya? Siapa memiliki alat pernapasan berupa trakea ya? Tempat pertukaran di mana ini? Tempat pertukaran udara pada apa? Apakah pada manusia atau hewan? Hewan. Pada hewan, betul. Yaitu hewan apa? Yang bernapas dengan trakea, tempat pertukaran udaranya di trakea? Serangga. Serangga. Serangga, betul. Betul. Trakea merupakan alat pernapasan pada Serangga. Pinter. Thank you, Lutfi. Terima kasih. Berikutnya 5C. Siap-siap nih 5C. Siap-siap. Kan pilih. Pak Jimmy ulurkan tangannya, ambil satu Pak Jimmy di depan layar Pak. Oke, sampai deh. Oke, terima kasih Pak Jimmy udah diambil ya. Nah, nomor berapa ini 5C?
22. Hadir nggak ya? 22 adalah Vino. Hadir nggak ya, Mem, dalam Zoom hari Mana Vino ya? Apakah Vino? Hai Vino, apakah Vino hadir? Hai Vino. Ada Vino. Iya. Iya, ini dia si ganteng Vino. Ada. Ya, Vino ini tadi sudah. Oke. Vino, masih ada 5 kartu tersisa di sini. Vino mau pilih kartu nomor berapa ya? Ada 3. Kartu dan 7 udah dipilih. Vino mau nomor berapa? 3. Oh, mau pilih nomor 3. Nomor 3 ya. Jeng jeng, ada kata apa yang muncul? Alveolus. Alveolus. Ya, Vino tahu alveolus? Tahu alveolus? Tenggorokan. Pernapasan. Tenggorokan. Oke. Alveolus terletak di mana, Nak? Terletak di mana alveolus itu ya? Terletak di mana? Atau dimiliki oleh siapa sih alveolus itu tadi, Nak? Dimiliki oleh siapa? Manusia atau hewan yang punya alveolus tadi ya? Manusia. Manusia, betul sekali. Alveolus merupakan bagian dari apa? Manusia. Pernapasan. Iya, bagian pernapasan. Paru. Betul sekali, pinter. Terima kasih Vino sudah menjawab dan teman-teman juga ya. Alveolus adalah bagian dari paru-paru ya, tempat pertukaran udara. Oke, masih ada 3 kartu lagi ya. Miss Pita hadir nggak ya, Miss? Hadir. Masih nggak? Masih dong. Boleh dong, Miss, tangannya ambil 1 goncangan ini. Oke, sudah diambil, Bu. Dan berhadiah nih. Sudah. Dari 5A kembali. Nomor berapa ini ya? 27. Hadir enggak ya? 5A absen 27. Enggak hadir ya? 27 ada Raffi. Raffi Iliansa. Oh iya hadir. Oke. Hai Raffi, bersiap untuk memilih 1 kartu. Raffi, nomor berapa ya Nak yang tersisa selain 1, selain 3 dan 7. Nomor berapa Raffi? 5. Nomor 5. 5. Oke. Nomor 5. Kita lihat bukunya. Ada kata apa? Semut. Raffi, ya semut kan? Pernah semut dan tahu semut ya. Apa alat pernapasan pada hewan semut, Raffi? Apa? Semut bernapas menggunakan apa, Raffi? Semut bernapas menggunakan apa, Raffi? Semut trakea. Yang lain diam dulu ya. Dengan apa, Raffi? Semut termasuk kelompok apa? Mamalia atau serangga atau ikan atau amfibi? Serangga. Termasuk kelompok serangga. Betul. Apa ya semut berarti? Kalau kelompok serangga? Dengan apa, Raffi? Trakea. Betul sekali. Terima kasih, Raffi. Oke. Mem rasa karena waktunya sudah melebihi dari jam 10, Mem cukup kan untuk kuisnya ya. Nanti di kesempatan lain kita belajar kuis bersama lagi, tebak-tebak pertanyaan ya. Mem. Oke, anak-anak. Satu dulu, Kakak. Memang kalian iya, ada yang mau bicara ini siapa? Tadi katanya nyanyi sekali lagi, Mem. Iya. Oh, menagih nyanyi sekali lagi. Oke deh, Masih iya mau ya. nyanyi. Ya. Oh, masih penasaran menyanyi. Masih mau Gimana nyanyi tadi sekali teksnya lagi. tadi ya? Iya.
Betul sekali. Oh iya tadi Mem, ya ampun lupa Mem, buru-buru karena waktu jam 10 ya. Kita mana tadi ya teksnya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Harus lebih semangat karena sudah hampir selesai belajar juga ya. Kita nyanyi kembali. Mana ya teksnya Mem share dulu ya. Share screen dulu. Atau ada yang sudah hafal nih? Mana ya tadi layar? Oke ini dia. Siap-siap ya, mikrofonnya diaktifkan ya. Yang sudah bisa, yang sudah hafal, sudah merasa bisa belajar tentang organ pernapasan, harus lebih semangat menyanyikan lagu ini. Oke, bergerak. Nah itu kita mulai di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mau belajar pernapasan dan pernapasan lalu ke braki halus dan juga alveolus. Mereka saling lebih semangat dari tadi yang awal tadi yang Mem Valen ya sudah. Iya, karena sudah lebih tahu anak-anak. Lebih tahu, lebih paham jadi menyanyikannya nggak bingung lagi. Malmalia apa ya Bibi ya. Ada yang masih ingin menampilkan suaranya? Yo. Ada yang masih ingin menampilkan suara? Mem kasih kesempatan kalau udah ingin menyanyi. Ayo Mem. Siapa ini? Ayo Mem. Siapa? Boleh sebut namanya dong. Ida Mem. Oh, Ida Mem. Siapa? Ayo. Arkan Mem. Siapa? Arkan. Arkan lagi boleh. Dengan siapa Arkan? Apa ya? Boleh aja temannya. Atau mau sendiri juga boleh. Boleh. Mau sendiri. Oke. Wah, pemberani. Wow, siap Arkan. Silakan Arkan. Mau belajar gitu ya. 1, Mau belajar organ pernapasan, ikan bernapas dengan yang namanya IP-nya jangan. Enggak terakhir. Dia paru-paru, amfibi juga paru-paru. Pada manusia dimulai dari hidung, lalu ke trakea, bronkus kanan kiri, lalu ke bronkiolus dan juga alveolus. O2 O2 mereka saling tukar. mantap. Pemberani ya Arkaan dan teman-teman yang lain juga pasti berani ya. Cuman kali ini mungkin masih malu-malu kucing ya Mem Valen ya. Iya, lain kali pasti berani Mem Agnes. Nanti yang penasaran habis belajar Zoom ini, lewat Zoom ini, yang ini dihafalkan ya untuk kita belajar. Jadi sambil Mem. ya sambil belajar. Oke Mem Valen, dikembalikan waktunya ke Mem Valen. Baik, terima kasih kepada Mem Agnes yang sudah mendampingi dalam kegiatan belajar melalui Zoom pagi ini. Dan salut untuk anak-anak yang hari ini sudah aktif mengikuti dan berlomba-lomba menjawab pertanyaan dalam kegiatan Zoom ini. Coba tepuk salut untuk semuanya ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, luar biasa. Nah, harapan Bapak Ibu guru, anak-anak semua, nanti ketika PTS juga semangat seperti hari ini ya. Siap ya? Nah, sebenarnya tadi ada yang sudah siap ikut Zoom 5 jam loh Bu Agnes. Masih kurang ya. Nah, tapi kita masih ada aktivitas yang lain setelah ini. Apa itu ya? Nah, nanti setelah ini anak-anak diminta untuk membuat mind map.
atau peta pikiran tentang materi hari ini tentang organ pernapasan. Lalu seperti apa bentuknya ya mind map-nya? Nanti anak-anak lihat di classroom. Nah, untuk Suaranya kecil. Suaranya kecil. Jauh, Suaranya kecilan. Kecil. Tidak masuk, Mem, suaranya, Mem. sudah Jauh kecil. Suaranya kecil. sudah terdengar? Jauh. Belum. Sudah. Mem. Sudah ya? Masih kecil, Mem. Dikit. Masih kecil, Mem. Mem teriak aja. Kecil, masih kecil. Sambil teriak. Iya, masih kecil. Kok aneh. Seperti mind map-nya boleh lihat di classroom ya anak-anak ya. Contohnya ya, bentuknya boleh diubah tetapi yang diminta seperti yang di classroom begitu ya. Lalu nanti hasilnya silakan dikirimkan melalui WA yang kelas 5A dan 5B kepada Mem Agnes, yang kelas 5C kepada Mem Valen. Nanti petunjuk ada di classroom. Oke, jadi nanti lihat di classroom ya anak-anak ya. Ya, baiklah, untuk kegiatan review materi hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa bersama. Yuk, siapa yang berani menutup untuk akhir? Tidak. Tadi di awal Venesia sudah mantap berani. Yang di doa penutup siapa mau berani ya? Mana nih? Pun ada di Nanti nilai agamanya 100. Iya, siapa yang mau ini? Tidak ada yang berani. Tadi waktu tanya jawab hebat semua. Kenapa untuk berdoa nggak berani ya? Ya. Tidak ada yang berani? Nah, ya sudah. Kalau tidak ada yang mau memimpin doa, Bu Valen yang akan memimpin doa ya. Ya, anak-anak semua silakan ambil sikap doa yang baik. Valen tunggu sampai semua anak-anak siap, baru Bu Valen mulai untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh belajar bersama, berdiskusi bersama, mengingat kembali materi yang sudah pernah kami pelajari untuk persiapan PTS. Tuhan berkatilah kami, terutama dalam persiapan PTS ini, supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat belajar dengan tekun, supaya nanti ketika PTS kami dapat memberikan hasil yang terbaik bagi kami, bagi orang tua kami, dan juga bagi Bapak Ibu Guru. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami selalu Engkau berikan kesehatan, supaya dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami. Santo Yosef, lindungilah kami. Amin. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita pada Zoom kali ini. Ada yang sudah mulai lapar, sepertinya sudah gelisah ini Mem Agnes. Ya kok lama gitu. Kita akhiri dengan salam kebanggaan kita. Anak-anak siap? Salam Tarakanita. Satu hati. Satu hati. Yes. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. Dadah. Yang belum makan silakan sarapan dulu ya. Baru nanti lanjut yang kedua ya. Ya. Baru mau sarapan. Dadah, bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Dadah.